Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi ada trouble ya terkait dengan sinyal, sehingga penjelasan saya di forum tidak bisa didengarkan dengan maksimal oleh teman-teman, putus-putus dan segala macamnya itu, maka kemudian saya membuat video saja ya untuk penjelasan tentang gambaran umum metodologi studi Islam dan juga gambaran umum sejarah studi Islam. Oke, apa itu metodologi studi Islam? Ya, di pertemuan sebelumnya sudah saya sedikit singgung ya bahwa metodologi itu adalah kumpulan metode-metode atau kumpulan cara bagaimana mempelajari Islam, begitu ya kira-kira definisi gampangnya begitu. Jadi secara garis besar metodologi studi Islam itu adalah disiplin ilmu yang menggunakan metodologi dan beberapa pendekatan dalam kajian yang berkaitan dengan Islam ya. Ada yang menyebutnya dengan dirasa Islamiyah, ada juga yang menyebutnya dengan Islamic Studies. Kalau di dalam kalangan akademisi biasanya menyebutnya dengan Islamic Studies ya. Dalam artian luas, Islamic Studies didefinisikan berdasarkan pada kenyataan bahwa Islam itu perlu dikaji dalam konteks evolusi Islam modern yang penuh teka-teki. Jadi wilayah studinya itu tidak hanya doktrin, tidak hanya normatif ya, tidak hanya normatif terbatas pada ajaran, doktrin dan dogma-dogma, tetapi bagaimana kemudian Islam itu dikaji sebagai peradaban, sebagai bagaimana Islam itu kemudian mempunyai pengaruh penting dalam peradaban dunia, gitu ya. Dan juga menjawab fenomena-fenomena yang beragam yang terjadi di masyarakat, begitu. Itu dalam artian yang luas. Nah, kemudian apa sih objek kajian Islamic Studies nih? Objek kajian Islamic Studies itu ada dua ya. Ada Islam normatif dan Islam historis ya. Kalau Islam normatif itu adalah Islam yang berupa teks, yang berupa ajaran ya. Pendekatannya itu teologis dan subjektif. Jadi berisi ajaran-ajaran yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis ya. Jadi dia sifatnya normatif. Berisi ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, dogma-dogma gitu ya. Nah, kalau Islam historis ini adalah Islam dengan pendekatan sejarah atau Islam yang dipahami dan dipraktekkan dari zaman Nabi hingga sekarang yang fenomenanya itu beragam. Ya, jadi pendekatannya sejarah. Bagaimana kemudian perkembangan Islam dari zaman Nabi hingga sekarang. Misalnya kalau yang dalam tataran normatif, misalnya Al-Quran ya. Al-Quran itu normatif karena dia berupa teks ya. Al-Quran, hadis itu normatif. Tapi kemudian perkembangan tafsir, pengembangan hadis, rawi itu, nah itu dalam tataran historis. Seperti itu. Kemudian itu tadi objek kajiannya. Sekarang bagaimana cara melihat Islam? Cara melihat Islam itu ada dua ya, secara garis besar ada dua. Yang pertama dengan pendekatan subjektif atau di mana unsur keyakinan dan kepercayaan itu dianggap paling penting. Nah, menurut pendekatan ini, unsur keyakinan dan kepercayaan itu dianggap paling penting. Jadi ini lebih kepada orang Islam melihat Islam. Ya. Biasanya orang Islam melihat Islam itu pendekatannya subjektif ya, karena ada unsur kepercayaan dan keyakinan yang melatar belakang itu. Jadi menurutnya ya sudah yang unsur keyakinan itu paling penting gitu. Tapi ada juga yang menggunakan pendekatan objektif. Kalau pendekatan objektif ini unsur keyakinan dan kepercayaan itu dianggap tidak penting. Jadi sebaliknya ya, kebalikan dari pendekatan subjektif. Kalau pendekatan objektif ini unsur keyakinan itu tidak penting. Yang penting adalah yang bisa dibuktikan. Yang bisa dibuktikan dengan pengamatan, bisa dibuktikan dengan disiplin ilmu yang maka pendekatan objektif ini perlu dibantu dengan disiplin ilmu yang lain supaya dia ilmiah begitu ya. Jadi bisa dibantu dengan antropologi, kemudian sosiologi atau psikologi mungkin ya, begitu. Oke, selanjutnya bidang kajian Islam.
Ini menurut LIPI ya, saya ambil yang menurut LIPI. Sebenarnya ada banyak ya pembidangan, ada yang menurut Fajrul Rahman, kemudian ada yang menurut banyak ya. Nah, di sini saya mengambil contoh dari LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Apa saja sih bidang kajian Islamic Studies itu? Yang pertama adalah sumber ajaran Islam. Nah, di sini mungkin terkait dengan Al-Quran, hadis, itu ya. Kemudian pemikiran dasar Islam. Pemikiran dasar Islam itu ada ilmu kalam, kemudian tasawuf gitu ya. Kemudian hukum Islam dan peranata sosial, ada hukum Islam ya, hukum pernikahan, hukum ekonomi syariah, hukum pidana Islam gitu ya. Atau hukum politik Islam gitu ya. Kemudian ada sejarah dan peradaban Islam, kemudian ada bahasa dan sastra Islam, dan juga pendidikan Islam. Nah, ini bidang-bidang kajian di Islamic Studies. Selanjutnya, signifikansi studi. Apa sih pentingnya belajar Islamic Studies? Jadi, teman-teman, Anda semua ya, begitu Anda masuk ke dalam PTAI atau Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, dalam hal ini adalah UIN Raden Mas Said Surakarta, teman-teman secara otomatis menjadi warga Islamic Studies. Nah, harapannya sebagai warga Islamic Studies, teman-teman itu bisa berwawasan luas. Jadi, harapannya wawasannya itu kemudian menjadi berwawasan luas, tidak rigid dan tidak sempit. Jadi memandang sesuatu itu secara luas. Jadi tidak melihat Islam itu hanya sebatas ritual atau ibadah semata begitu ya. Jadi kalau sebelum masuk PTAI, teman-teman melihat Islam itu hanya sebatas ritual, sebatas sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya itu, teman-teman bisa melihat Islam secara luas, begitu bagaimana Islam itu kemudian berdialog dengan berbagai permasalahan sesuai zaman, begitu ya. Kemudian yang kedua, mampu mendialogkan Islam dengan berbagai permasalahan zaman. Itu tadi ya, karena berwawasan luas itu kemudian teman-teman mampu mendialogkan Islam dengan berbagai permasalahan zaman. Bagaimana Islam itu mampu menjawab persoalan-persoalan baru sesuai dengan perkembangan zaman tersebut. Kemudian yang ketiga adalah lebih bijak dalam melihat sesuatu. Ya, otomatis ketika Anda berwawasan luas, Anda tidak sempit, maka Anda akan lebih bijak dalam melihat sesuatu. Istilahnya itu tidak kagetan ya. Jadi orang itu tidak kagetan gitu. Jadi dilihat dulu, ditelaah dulu, diteliti dulu begitu. Sehingga akhirnya harapannya Anda menjadi pribadi yang lebih toleran dan terbuka ya. Bahwa perbedaan itu adalah suatu keniscayaan sehingga Anda harus lebih toleran begitu. Sebagaimana slogan Ahlul Fikih ya. Ahlul Fikih itu juga punya slogan ya, karena fikih itu kan nanti ada berbagai macam mazhab itu ya, mazhab Syafi'i, Hambali dan lain sebagainya itu kan berbeda-beda misalnya dalam melihat suatu permasalahan itu berbeda-beda. Nah, maka kemudian ada slogan di kalangan mereka itu, kalangan Ahlul Fikih itu. Ra'yuka shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuna shawab yahtamilul khata'. Jadi ra'yuna dulu ya. Ra'yuna shawab yahtamilul khata'. Jadi pemikiran saya atau pendapat saya itu benar, bisa jadi salah. Wa ra'yukal khata' yahtamilul shawab. Dan pendapatmu itu salah tapi bisa jadi benar. Jadi pendapatku itu benar bisa jadi salah, pendapatmu salah bisa jadi benar. Nah, jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi terbuka dengan segala perbedaan dan toleran, gitu ya. Oke, itu tadi signifikansi studi dari Islamic Studies. Kemudian sejarah studi Islam. Nah, kemarin sudah saya share ya buku tentang studi Islam, metodologi dan pendekatan ya, punyanya Pak Zakiuddin Bayudowi itu. Nah, yang sedianya teman-teman baca, teman-teman baca, kemudian sehingga teman-teman bisa ada bayangan ya bagaimana itu sejarah studi Islam. Nah, di sini kemudian saya akan lebih meringkasnya supaya lebih mudah dipahami saja. Jadi sebenarnya studi Islam itu muncul sejak abad ke-9 ya. Tetapi sebenarnya sebelum kemunculan Islam itu sendiri,
yaitu abad ke-7 itu, orang-orang Arab itu sudah dikenal oleh kalangan Nasrani, kalangan Kristen dan Yahudi ya. Di sini kita tidak akan membahas tentang bagaimana Islam itu dikaji oleh umat Islam sendiri ya, karena itu pasti teman-teman sudah tahu ya, karena kita umat Islam pasti sudah mempelajari Islam. Jadi kalau bicara bagaimana Islam dikaji oleh umatnya sendiri itu oke, Islam itu sudah dikaji sejak kemunculannya. Sejak Nabi Muhammad menerima wahyu, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti oleh para tabi'in, dan diteruskan secara temurun menjadi suatu tradisi yang kita ikuti sampai sekarang. Nah, tetapi yang menarik adalah kemudian dalam buku yang sudah saya bagikan kemarin itu dijelaskan bahwa Zakiuddin Baidawi ini ya, yang menulis buku itu menilik bagaimana persinggungan antara budaya Islam dengan budaya di luarnya. Bagaimana persinggungan budaya Islam dengan budaya di luarnya, tradisi Islam dengan tradisi di luarnya, orang Islam dengan orang di luarnya, itu bagaimana persinggungannya. Yang kemudian ini menarik dikaji bagaimana kemudian hasil belajar orang-orang masyarakat di luar Islam itu ternyata punya pengaruh terhadap perjalanan studi Islam itu sendiri. Nah, apa dan bagaimana itu kemudian dirumuskan oleh Richard C. Martin di situ ya, di buku tersebut ya. Ada beberapa fase ya perkembangan sejarah studi Islam. Yang pertama adalah fase polemik teologis ya. Polemik teologis. Nah, pada fase ini Islam, tradisi Islam, tradisi Kristen, Yahudi, Yunani itu saling berebut kekuasaan. Nah, di sini mereka saling berebut kekuasaan. Jadi pada saat itu Islam itu melakukan ekspansi besar-besaran ke beberapa wilayah di Arab sampai ke Eropa, begitu ya. Nah, yang bisa jadi ya, jadi kaum kaum Muslim itu waktu itu ya, kelompok Muslim itu melakukan ekspansi ke beberapa wilayah di Arab yang sejatinya sebelumnya itu dikuasai oleh tradisi lain, tradisi Kristen dan juga Yunani pada waktu itu ya, Romawi ya. Nah, ekspansi bahkan itu sampai ke Andalusia ya waktu itu ya. Ini teman-teman bisa belajar lebih detail di sejarah peradaban Islam. Nah, ekspansi Islam ke wilayah-wilayah itu dan memberikan pengaruh terhadap wilayah tersebut kemudian menjadikan Islam itu kemudian dikenal sebagai musuh. Sebagai musuh ya. Jadi ketika ini dalam fase ini Islam itu dikenal sebagai musuh, dianggap sebagai musuh begitu ya. Kemudian lanjut ke fase perang salib. Nah, perang salib ini suasana perang ya, masih perebutan kekuasaannya. Ketika ini tadi polemik teologis ini Islam dianggap musuh baik secara teologis atau ajaran, juga dianggap musuh secara pragmatis atau perebutan kekuasaan. Nah, ini di fase perang salib ini juga masih terus ya, suasana perang Islam karena Islam dianggap musuh. Kemudian Islam itu dikaji oleh orang di luar Islam ya untuk kepentingan melemahkan ya. Sebagaimana misalnya kita ya ingin menang gitu ya, ingin mengalahkan musuh itu kan biasanya kita mempelajari siapa musuh itu, bagaimana orangnya, kemudian apa tradisinya, bagaimana budayanya, bagaimana ajarannya, itu dipelajari ya, dikaji, tetapi tujuannya adalah untuk melemahkan. Ketika ini Islam itu dikaji oleh masyarakat di luar Islam untuk tujuan melemahkan Islam. Lalu kemudian lanjut ke fase setelahnya, yaitu fase reformasi. Nah, pada masa inilah kemudian perubahan cara pandang tentang Islam itu mengalami perubahan seiring dengan perubahan politik dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Karena pada masa ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Muslim yang mempunyai pengaruh pada peradaban tersebut. Kita kenal misalnya Al-Kindi, Ibnu Rushd, terus ada Ibnu Sina. Ibnu Sina itu terkenal dengan pengobatannya, kemudian ada Ibnu Rushd dengan filsafatnya, kemudian ada yang Al-Jabar itu
Al-Khawarizmi itu ya, itu juga. Nah, jadi banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam ya yang kemudian hadir di masa ini ya. Karena pada masa ini juga filsafat itu sedang berkembang ya. Jadi orang itu berbondong-bondong belajar filsafat. Lalu kemudian ada Ibnu Rus, ada Al-Kindi itu, maka mereka pun berbondong-bondong belajar kepadanya begitu. Nah, disinilah kemudian cara pandang terhadap Islam ini mengalami perubahan. Nah, kemudian lanjut ke masa pencerahan atau enlightenment ini ya, masa pencerahan atau penemuan. Nah, di sini kemudian pergeseran dalam mempelajari Islam, terjadi pergeseran. Yang dulunya Islam itu digeneralisir ya, disamaratakan bahwa Islam itu ya Arab itu identik dengan bodohnya, dengan jahiliyahnya, gitu ya. Nah, itu kemudian bergeser bahwa ternyata Islam itu juga punya pengaruh terhadap peradaban. Itu tadi dengan kemunculan ilmuwan-ilmuwan Muslim ini tadi ya. Nah, selanjutnya kemudian adalah studi Islam dan Orientalisme. Karena kemudian ada terjadi pergeseran dalam mempelajari Islam, kemudian para orang-orang Barat itu tertarik untuk mempelajari orang-orang Timur. Nah, itu gerakannya namanya Orientalisme. Orang Barat mengkaji orang Timur ya, atau bisa kalau studinya itu dinamakan Oriental Studies atau disebut dengan studi kawasan. Itu orang-orang Barat yang mengkaji orang-orang Timur. Karena itu tadi ya, mereka tertarik begitu mempelajari orang-orang Timur. Nah, tujuan Oriental Studies itu ya ini pada masa kolonialisasi. Jadi pada setelah abad Enlightenment atau masa pencerahan itu tadi, kemudian datanglah abad kolonialisasi atau penjajahannya, di mana banyak sekali wilayah-wilayah yang kemudian ditaklukkan, dijajah ya, begitu. Nah, maka kemudian tujuan Oriental Studies, tujuan orang-orang Barat itu mengkaji orang-orang Timur, atau ilmuwan-ilmuwan Barat itu dikerahkan untuk mengkaji Islam, mengkaji ketimuran itu untuk tujuan memetakan bagaimana bahasanya, kemudian bagaimana cara masuk ke wilayahnya, kemudian bagaimana mengatur strateginya begitu ya. Jadi untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Jadi kajiannya itu untuk kepentingan politik, kekuasaan dan ekonomi, untuk kolonialisme ya, untuk menjajah begitu. Juga untuk kepentingan perdebatan teologis. Nah, kalau ini memang sampai sekarang pun masih ya. Karena Islam dan Kristen itu adalah agama yang ekspansif ya, agama yang misionaris, agama yang dia itu tujuannya adalah menggait orang untuk memeluk agama itu ya. Sama ya, Islam juga berdakwah, mendakwahkan agama gitu ya. Sama, Kristen juga seperti itu. Jadi pasti ada perdebatan teologis untuk kepentingan itu gitu. Beda halnya dengan Buddha ya, agama Buddha atau Buddhisme itu, kalau mereka kan bukan agama yang misionaris. Kalau kamu mau ikut ibadah di tempat ibadahku silahkan, kalau tidak ya terserah gitu kalau Buddhisme. Nah, kemudian kepentingan ini yang menjadi tujuan Oriental Studies ini kemudian dikritik oleh Edward Said itu ya. Kritikannya adalah seharusnya Oriental Studies itu nggak begitulah ya. Seharusnya Oriental Studies itu diarahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ya. Jangan untuk kepentingan politik, namanya studies harusnya diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan begitu. Nah, makanya kemudian setelah kritik ini, kemudian di Barat itu kemudian berlomba-lomba mengkaji Islam. Nah, ada dua pendekatan dalam kajian Islam di Barat. Itu yang pertama adalah pendekatan normatif, yang kedua adalah pendekatan historis tadi. Kalau pendekatan normatif itu lebih kepada tradisi, ajaran-ajaran, kemudian pemahaman normatif yang diukur dari kesesuaiannya dan manfaatnya terhadap keimanan begitu.
Tapi kemudian kajian normatif ini, pendekatan normatif ini ditinggalkan karena terjadi marginalisasi agama dalam masyarakat Eropa dan Barat pada umumnya. Jadi kajian teologis ini menyebabkan terjadinya marginalisasi agama dalam masyarakat Eropa, sehingga kemudian kajian dengan pendekatan normatif ini cenderung ditinggalkan, beralih ke pendekatan historis, ya, berangkat dari pemahaman tentang fenomena historis, bagaimana pengalaman masyarakat beragama. Nah, kalau tadi normatif, ya, ajaran-ajarannya saja, tapi kalau historis ini terkait dengan bagaimana pengalaman manusia beragama, begitu ya. Penggambaran dan analisis kajian ini kurang tidak mempertimbangkan klaim keimanan. Jadi dia tidak mempertimbangkan keimanan, tidak mempertimbangkan agama sebagai ajaran atau keyakinan, ya. Tetapi bagaimana kemudian agama tersebut dihayati pemeluknya dan dijalankan oleh pemeluknya, seperti itu, ya. Itu pendekatan historis. Nah, dalam tradisi ini kemudian pertumbuhan minat untuk memahami Islam itu lebih sebagai tradisi keagamaan yang hidup ketimbang kumpulan tataran doktrin. Jadi Islam itu dilihat, ya, sebagai tradisi keagamaan yang hidup daripada hanya sekedar kumpulan-kumpulan doktrin, seperti itu, ya, kira-kira. Nah, kemudian inilah yang menjadikan pertumbuhan kajian-kajian Islam di beberapa universitas besar dan terkemuka di Amerika Serikat itu menjadi banyak, ya. Jadi menemukan momentum kuatnya di masa itu. Nah, dengan kata lain, studi Islam di Barat itu melihat Islam sebagai doktrin dan peradaban, bukan sebagai agama transenden yang berisi doktrin-doktrin dan ajaran, atau yang berisi keyakinan, begitu. Nah, karena inilah kemudian Islam dijadikan objek studi. Ya, karena Islam dijadikan objek studi, maka dia diperlakukan sama dengan objek kajian lain, ya, objek studi kajian lain, di mana dia bebas untuk dikritik secara terbuka. Nah, karena memang yang dikehendaki adalah pemahaman tadi, ya, bukan untuk, jadi mempelajari Islamic Studies itu untuk tujuan pemahaman, bukan untuk mendukung agama tersebut sebagai keyakinan, gitu, ya. Nah, itu, ya, itu di Barat. Jadi ada dua pendekatan tadi, normatif dan juga historis. Normatif cenderung ditinggalkan, beralih ke pendekatan historis, di mana melihat Islam itu sebagai tradisi keagamaan yang bagaimana pengalaman pemeluknya, pengalaman pemeluk beragamanya itu yang dilihat, ya. Jadi menjadikan Islam itu sebagai objek kajian. Karena dia menjadi objek kajian studi, maka dia diperlakukan sama dengan objek kajian yang lain, bebas dikritik secara terbuka. Jadi lebih ilmiah, begitu. Sementara di tempat lain yang di Timur Tengah itu masih lebih cenderung menggunakan pendekatan normatif, ya, lebih kepada menekankan pendekatan yang normatif dan ideologis terhadap Islam, ya. Jadi Islam itu adalah agama wahyu, kemudian menekankan pada aspek keimanan, doktrin, dogma-dogma, begitu, ya. Nah, itu di Timur Tengah. Kemudian dua orientasi tadi ini, orientasi studi yang di Barat dan juga di Timur Tengah ini masih dikembangkan di lingkungan PTAI atau Perguruan Tinggi Agama Negeri, dan masih dijalankan sesuai kebutuhan. Jadi masih kita masih ada juga kajian-kajian kitab kuning, kitab-kitab klasik, itu, ya, itu secara normatif, tapi juga secara historis juga lebih ke Islamic Studies menurut Barat, orientasi studinya lebih ke Barat, begitu. Nah, semakin ke sini, semakin dilihat perkembangannya itu juga lebih ke Barat. Jadi pendekatannya itu lebih ke historis, ya. Bisa dilihat dengan banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang dari UIN, dari IAIN itu kemudian melanjutkan studi ke luar negeri yang di Barat, seperti Belanda, di Leiden, itu, ya, ada Ohio Institute juga, itu, ya. Jadi ke situ, jadi lebih ke Barat dengan pendekatan historis.
Mungkin itu ya. Jadi dua orientasi studi ini masih dijalankan di PTHI, termasuk di UIN sini ya, UIN Raden Mas Said ini, dengan apa? Dijalankan sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke, kemudian apa yang harus dilakukan sebagai warga Islamic Studies, gitu ya? Karena teman-teman sudah resmi menjadi warga Islamic Studies, maka hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah membaca dan mendalami kajian para pemikir secara global. Jadi membaca ya, jangan malas untuk membaca. Jadi teman-teman baca kajian para pemikir, kemudian dilihat bagaimana apa pendekatan yang dipakai, bagaimana paradigma berpikirnya dan lain sebagainya itu. Kemudian tidak terjebak dalam monodisiplin ilmu ya. Jadi harus terbuka dengan berbagai ilmu pengetahuan ya. Terbuka dengan berbagai ilmu pengetahuan, kemudian mengupdate diri dengan perkembangan isu sesuai keilmuan masing-masing. Ya, update diri. Oke, saya kira itu ya materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Nanti apa namanya kita lanjutkan jika ada yang ingin didiskusikan, kita lanjutkan di forum.